Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Kompas Muntilan, komunikasi pastoral Santo Antonius Padua Muntilan di dalam acara Sapaan Pagi. Mari kita menata hati diri kita akan mendengarkan firman dari Tuhan kita Yesus Kristus yang akan diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Kita tandai diri kita dengan tanda kemurahan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula anak manusia akan tinggal di dalam rahim ibu 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, di dalam setiap kali ada peristiwa penculikan ataupun juga penyanderaan, ketika si penyandera atau penculik menghubungi keluarga, saudara, sanak saudara dari korban, maka biasanya terjadilah suatu peristiwa tawar-menawar. Tawar-menawar untuk apa? Untuk pembebasan dari si penculik terhadap yang diculik atau korban itu. Dan di dalam tawar-menawar itu akan diperlihatkan siapakah yang lebih berkuasa. Apakah kekuasaan si penyandera atau penculik, atau kekuasaan tebusan uang yang diberikan oleh keluarga sanak saudara kepada si penyandera itu untuk membebaskan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita merenungkan Injil hari ini, maka kita diajak untuk merenungkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat di hadapan Tuhan merasa dirinya berkuasa. Mereka menuntut tanda, menuntut sesuatu dari Tuhan, karena mereka merasa merekalah yang tahu segala-galanya, merekalah yang berhak untuk menentukan apakah Tuhan itu Mesias atau bukan, apakah ajarannya berhak untuk dipercaya atau tidak, dan lain sebagainya. Itulah sikap dasar yang dimiliki oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus itu. Mereka lupa bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa, Tuhan jauh lebih mempunyai kekuatan daripada mereka. Ada atau tidak ada pengakuan dari orang-orang Farisi ataupun orang-orang ahli Taurat itu, Tuhan tidak akan terkurangi kekuatannya, kekuasaannya, kemahabesarannya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, malah kita melihat di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Setiap kali kita berdoa, setiap kali kita berelasi dengan Allah, kita menempatkan diri pada posisi seperti apa? Apakah kita di hadapan Allah merasa diri kitalah yang menjadi pusat dari semuanya? Sehingga ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, kita tidak memohon, kita tidak bersyukur, kita tidak berterima kasih, tetapi kita menempatkan diri sebagai penguasa yang menentukan, yang memberi perintah pada Allah untuk melakukan ini dan itu. Apakah sikap seperti itu yang kita lakukan? Kalau kita mempunyai sikap seperti itu, maka Tuhan mengingatkan, kita akan diberi tanda, yaitu tanda Nabi Yunus. Tanda apa? Tanda kerendahan hati.
Karena Nabi Yunus pun pada waktu itu merasa diri juga yang paling berkuasa yang menentukan segala-galanya. Dia merasa bahwa orang Niniwe di dalam perintah-perintah dia harus taat. Dalam perintah-perintah, dalam kabar yang dia wartakan, orang-orang Niniwe harus mengikuti dia, bukan mengikuti Tuhan, tetapi mengikuti si Nabi Yunus itu sendiri. Maka Nabi Yunus diingatkan oleh Allah dengan tanda-tanda yang dialaminya. Maka Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Kristus, tanda apakah yang dialami oleh Nabi Yunus? Yaitu bahwa dia akan direndahkan, dia akan dikalahkan, dan dia harus merenungkan itu di dalam perut ikan selama 3 hari. Tetapi yang sungguh menarik adalah bahwa tanda kerendahan hati seperti itu dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan siapakah jati diri Allah. Allah mau merendahkan diri serendah-rendahnya, seolah-olah dia adalah yang berdosa, seolah-olah dia yang bersalah, dia dihukum, dia mengalami penderitaan, dia bahkan dimakamkan di dalam perut bumi selama 3 hari. Tetapi itu tidak membuat Allah lalu menjadi salah, tetapi dia tetap maha kuasa, dia tetap maha tinggi, dia tetap maha luhur. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, malah kita mohon pada Tuhan supaya kita dikasih karuniai kerendahan hati, kita dikasih karuniai sikap batin yang dimiliki oleh Bunda Maria, oleh para kudus yang di hadapan Allah tidak merasa diri bongah, tidak merasa diri berkuasa, tidak merasa diri dari pusat segala-galanya yang berkuasa, tetapi mengambil sikap hati sebagai hamba yang mau mendengarkan, yang mau melaksanakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan untuk keselamatan kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kendati kami tidak pantas, tetapi Engkau mencintai kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah makhluk yang tiada arti di hadapan-Mu. Kami hanyalah abu dan debu saja, tetapi kami dicintai di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi saudara-saudari di dalam diri Yesus sendiri. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu ya Tuhan. Biarlah martabat yang luhur ini tidak membuat kami menjadi bongah, menjadi sombong, menjadi merasa diri paling hebat, menjadi pusat segala-galanya. Tetapi biarlah kami tetap mengambil sikap batin, sikap hati, cara hidup Bunda Maria dan para kudus yang selalu siap mendengarkan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu untuk keselamatan kami, untuk keselamatan sesama, untuk keselamatan semua. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Malah kita hening sejenak, kita bawa ke hadapan Tuhan siapa saja dan apa saja yang kita mohonkan berkat dari Tuhan untuk hari ini. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh